faith is crushing down and hope feels far from here, when the cave is cold and dark, yet your whisper says, I am near. I will not be shaken, for my faith is built on the rock that never moves. Storms may come and winds may blow, but on Christ, my firm foundation, I stand. I won't stand alone in the battle. I will walk with those you send my way. I won't close my hands in the struggle. I won't give even when I fray. Under pressure, I will not be alone. Under pressure, I will not be crushed. Under pressure, I will make it through. Exodus 14 verse 14 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. My house is built on you, Jesus, the rock that holds in every season. You've never failed and you won't start now. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita pagi hari ini bersama-sama bersekutu, datang ke hadirat-Nya, sujud dalam altar suci Tuhan, membawa segala pujian, syukur, penyembahan setiap kita pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan yang bersemayam di tempat ini, bersemayam siap dalam setiap hati kami, boleh memberikan kekuatan dan penghiburan, keteguhan. Kami percaya Tuhan, jika kami masih boleh bernyanyi sampai pagi hari ini, itu karena kasih anugerah-Mu, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Jika pujian masih bisa kami lantunkan pagi hari ini Bapa, itu sebagai nafas kami Tuhan, karena kami mau menjadi pemuji dan penyembah-Mu dalam setiap umur kami Tuhan, dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang boleh kami terima dan kami rasakan dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kuduskan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami dengan kuasa darah-Mu untuk menghampiri Engkau secara pribadi, untuk menemui Engkau secara pribadi Tuhan, membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang layak, yang harum dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segalanya kan ku
Kudus-Mu Bapa. Kami bawa pujian Yesus. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Hanya Kaulah yang sanggup melakukan segala hal yang tidak pernah kami pikirkan dan kami bayangkan, Tuhan. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku berserah, jadilah kan jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Untuk selamanya Tuhan, untuk selama-lamanya ku sembah Kau, ku puji-Mu, ku nyatakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Selamanya.
pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari saudara, kita mau tepuk tangan bersama-sama. Engkau Yesus, Allah yang mulia, kerajaan-Mu Tuhan datang atas setiap kami mengucap syukur. Kehadiran-Mu Tuhan mengubah setiap hidup kami. Kau bebaskan kami, Kau jadikan kami hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak lebih lagi. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Teruskan sama-sama Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Serukan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sama-sama saudara. Kemuliaan-Mu Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan. God be the glory from the beginning down. To God be the glory from the beginning down. To God be the glory for the beginning
mujizat dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau yang mampu merubah padang gurun menjadi taman indah Tuhan. Kau yang mampu mengubah mata air menjadi kesejukan buat setiap kami Yesus. Yang mengaliri jiwa kami Tuhan. Tiada pernah berhenti. Di dalam-Mu kami boleh kuat Tuhan. Di dalam-Mu kami boleh teguh. Di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada kekuatan hati, ada kekuatan iman, ada kekuatan jiwa. Kami mau bersandar sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Dalam hari-hari kami yang tidak mudah. Tapi Kau selalu memberikan kemudahan-kemudahan Tuhan. Di luar pikiran kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidup.
Engkau telah membuat mukjizat ini terjadi. Engkau telah membelah laut, Engkau telah menenangkan badai. Kami percaya Bapa, pada pagi hari ini Engkau memberikan harapan yang baru, harapan keselamatan, harapan dimampukan dari kata dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila kami dalam kesetiaan hari kami selalu terikat pada dosa. Kami selalu jatuh dan gagal, tidak bisa dengan usaha kami sendiri Tuhan. Hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan, melalui perkataan kutuk yang Kau ucapkan, disitulah harapan yang akan Engkau tanamkan dalam iman kami Tuhan. Agar kami siap Tuhan, apabila Engkau datang kedua kali, kami siap dengan iman. Kami siap Tuhan menerima Engkau. Juga bukan hanya menerima, tapi kami menjadi pengikut-Mu Tuhan, sampai Engkau menjemput kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, di mana dengan sangat keterbatasan, dengan ketidakberdayaan Tuhan. Bagaimana juga dalam membuka sesuatu bukan karena hamba-Mu Tuhan, tapi semua yang berasal daripada Roh Kudus yang selalu memimpin perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini akan masuk bukan dalam pengetahuan saja, tapi melalui hati, mengubahkan hati. Ada transformasi hati kami Tuhan, yang keras dilembutkan, dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Maaf agak serak-serak dikit, tidak apa ya. Semoga bisa dengar. Tema hari ini adalah harapan melalui kutukan. Saya sangat suka dengan kitab Kejadian. Sampai detik ini saya masih di Kejadian 49 atau 48 tentang Yakub memberi berkat-berkat kepada anak-anaknya, dan saya baru baca tentang itu. Tapi saya selalu senang dengan kitab Kejadian. Terutama kitab Kejadian pasal awal, di mana saudara-saudara tahu bahwa dunia ini sangat sempurna. Dunia di mana tidak ada penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada perpecahan, tidak ada penderitaan. Ini adalah gambaran dari pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Kejadian. Kita lihat sangat indah di mana kitab Kejadian pasal 1 pasal 2 ini melihat sebuah harmonisasi yang indah, di mana Allah menciptakannya dan selalu menyatakan dan berfirman, sungguh amat baik. Manusia hidup dalam persekutuan yang intim dengan penciptanya di Gan Eden atau Taman Eden, di mana tanpa dosa, tanpa rasa malu, dan tanpa rasa takut. Hubungan antara Allah dan manusia ini sangatlah dekat. Tapi kalau kita mulai maju dari kitab Kejadian pasal 3, ada perubahan yang drastis, di mana keindahan yang sempurna tadi tiba-tiba menjadi ternoda, di mana hubungan yang harmonis menjadi pecah. Dosa masuk dalam dunia, di mana melalui ketidaktaatan manusia, akibatnya ada ketakutan yang menggantikan kepercayaan, ada rasa malu yang menggantikan ketelanjangan. Yang awalnya di Kejadian 2 telanjang tidak malu, tapi di Kejadian 3 telanjang jadi malu. Dan ada perpisahan yang menggantikan persekutuan. Yang di awalnya dunia dikatakan sungguh amat baik, kini berada di bawah bayang-bayang kutuk-kutuk. Namun di tengah kegelapan, lagi-lagi Tuhan sangat baik hati, Tuhan sangat memberikan kasih karunia-Nya luar biasa. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kutukan yang diucapkan Allah, ada sebuah cahaya yang luar biasa, sebuah harapan, di mana seluruh umatnya, bukan cuma untuk Adam dan Hawa, tapi bagi seluruh umatnya, yang dinamakan adalah Injil pertama di Kejadian 3 ayat 15. Bisa dikatakan bahasa Hebrew-nya proto-evangelion, atau bahasa Latinnya adalah proto-evangelium. Kita akan baca, sebenarnya bisa baca ayat 14 dan 15, tapi saya pingin kalau baca agak lebih banyak dikit, tidak apa ya Bapak Ibu. Amin. Kita akan baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Nanti ayat 1 dan 13 saya baca. Bapak Ibu cuma baca ayat 14 sama 15. Saya akan mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat
yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan mau dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telah telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudianlah berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ayo kita akan baca bersama-sama ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang buatan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berbagailah orang yang membacakan firman-Nya dan menaruhnya dalam hati untuk mengubah hatinya dan melakukan akan firman-Nya. Sebagian pasal Kejadian 3 ini membahas tentang kejatuhan. Tadi Bapak Ibu sudah lihat Adam dan Hawa hidup di dunia yang sempurna dalam kepolosan, bebas dari dosa, dan akhirnya jatuh dalam godaan iblis. Kenapa ya kok ada godaan? Dan godaan ini tuh mempertanyakan tentang apa ya? Godaan ini tuh mempertanyakan tentang integritas, tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan malah tentang hikmat Tuhan. Akhirnya membuat orang-orang ini meragukan Tuhan. Jatuh dan bersama iblis. Akhirnya ini bukan cuma Adam dan Hawa yang jatuh, akhirnya seluruh umat manusia jatuh. Iblis kalau kita mulai tahu dari Kejadian pasal 3 ini adalah pemimpin dari pencobaan ini. Bapak tahu iblis? Ibu tahu iblis? Sering nyebut tapi kadang-kadang kita kurang mengerti ya. Iblis ini adalah pemimpin paduan suara surgawi. Ia adalah salah satu malaikat yang kudus sebenarnya, yang ingin setara dengan Allah. Iblis ini meninggikan dirinya sendiri kalau kita baca di Yesaya 14 ayat 12 sampai 21, tapi gak usah dibaca. Iblis ingin disembah sebagaimana dengan Allah itu disembah. Makanya Allah itu mengusirnya dari surga bersama sepertiga malaikat. Benar gak Mas Agung? Ada, kita baca di Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi setelah dihakimi, diusir dari surga, ibaratnya iblis muncul di bumi. Ia menjadi agen yang mendatangkan godaan. Dan ini yang membuat akhirnya seluruh umat manusia menjadi
kejatuhan. Saya akan fokus pada ayat 14 dan 15, di mana ayat 14 ini adalah ada kata-kata kutukan. Ada dalam kutukan, Allah menyatakan kutukannya kepada iblis, tapi juga Allah mengungkapkan Injil yang pertama, di mana harapan Injil seperti saya tadi berdoa, harapan keselamatan, harapan pembebasan atas dosa dan bebas dari iblis. Jadi tertanam dalam kutukan. Biasa kalau kita berharap kan tertanam dalam suatu kata-kata kebaikan, tapi ini malah tertanam dalam kutukan. Adalah harapan umat manusia. Penulis kitab Kejadian adalah Nabi Musa, Rabbinu Moses, di mana melalui ilham Roh Kudus sesungguhnya melalui dosa Hawa dan Adam dan Hawa memicu longsornya rohani yang menyeret seluruh umat manusia. Makanya jangan khawatir Mas Agung, saya kok ternyata rohani saya kadang longsor. Benar, kadang kok saya enggak menyala-nyala. Wah, tapi ternyata memang ada asal muasalnya, dan akhirnya ini memicu longsornya rohani dosa Adam dan Hawa, menyeret seluruh umat manusia ke bawah dan mengubur dalam kematian. Inilah makanya kalau kita dalam hidup selalu bertanya, mengapa ya dunia semakin susah, mengapa ya dunia seperti ini, mengapa ya kehidupan manusia menjadi seperti ini. Loh, karena kita semua sudah telah terjerumus dalam kematian rohani, kematian jasmani. Berarti bisa dikata sejak kita lahir, kita mulai mati. Kematian kita semua lahir dalam keadaan yang sekarat dan mati. Kita tidak memiliki harapan hidup, yang kita miliki hanya kejatuhan. Tetapi tadi di Kejadian 3:15, di tengah kutukan ada janji juru selamat yang mematahkan kutukan siapa? Mematahkan dan menghancurkan siapa? Si penggoda. Wah, setelah ayat Kejadian 3 ayat 15, setelah ini kan banyak sekali Alkitab ini menyerukan. Alkitab ini menyerukan, ini aja saya nggak tahu di spam banyak sekali spam ini kan. Berarti kita menyerukan kepada Alkitab menyerukan tentang pencatatan tentang anugerah, belas kasihan, kasih karunia Allah kepada orang berdosa. Jadi seluruh Alkitab penuh dengan penyeruan untuk orang-orang berdosa. Untuk apa? Untuk bertobat dari dosa mereka. Sampai detik ini pun, sampai mungkin besok-besok pun, saya pun juga selalu baca Alkitab, selalu diserukan untuk kata-kata bertobat. Karena kita harus datang kepada siapa? Kepada pribadi yang mengampuni, pribadi yang penuh belas kasihan, pribadi yang murah hati, pribadi yang penuh kasih, yang memberikan pengampunan. Karena kebejatan manusia ini tadi yang saya definisikan dari pasal 3 ini adalah kondisi jiwa kita, kondisi jiwa manusia. Karena tidak ada yang benar-benar baik walaupun baik secara rohani. Tidak ada ketaatan yang sejati kepada Tuhan. Makanya itu kondisi jiwa manusia atau jiwa rohani kita, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Adanya hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada kita, di mana ia tidak akan mengakui keberdosaannya. Hanya kita rata-rata itu peduli bagaimana ya kalau saya berdosa nanti konsekuensinya dapat apa ya. Loh, saya nggak mikir dosa itu sendiri, tapi malah kita mengalihkan kesalahan dan malah berupaya terus-menerus untuk membebaskan atau meninggikan diri sendiri. Tapi ada suatu realitas penghakiman ilahi atas dosa yang kita perbuat. Karena Allah itu juga harus adil, Allah itu harus menjatuhkan hukuman yang pantas dan yang adil. Dalam keadilan ilahi yang absolut tidak boleh. Yang pertama adalah atas ular, habis itu atas perempuan, atas laki-laki. Hukuman bagi perempuan di ayat selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 3 ayat 16, ada kesakitan saat melahirkan. Walaupun sakit tapi tetap harus melahirkan. Ada suatu kebahagiaan setelah anak ini lahir. Tapi ada suatu kesakitan saat mengeluarkan anak ini. Hukuman bagi laki-laki adalah tanah ini menjadi tanah yang terkutuk. Ia harus menimba kehidupan dengan susah payah melalui keringat di dahinya. Tapi ayah sangat suka mencari uang untuk anaknya, untuk keluarganya. Dosa manusia ini tapi tidak bisa merampas, tidak bisa mengancam, tidak bisa mengurangi kedaulatan Tuhan.
sampai ada gegeran, ini rencana iblis apa rencana Allah. Loh, tidak bisa, dosa manusia tidak bisa merampas, tidak bisa mengancam, tidak bisa mengurangi kedaulatan Allah. Allah selalu berdaulat, Allah selalu memerintah dan menunjukkan kedaulatannya. Malah dengan kehendak bebas kita akan sama dengan kedaulatan Allah. Berarti menunjukkan kedaulatannya melalui kutukan-kutukan ini. Ini adalah di dalam kutukan kita menemukan penyajian pertama kabar baik atau tentang Injil. Kabar baik datang tepat pada saat dikutuk. Pada saat kutukan datang. Allah tidak bisa menunggu, ia menanamkan kabar baik dalam kutukan itu sendiri. Allah pada hakikatnya di pasal 3 ini adalah juru selamat dan penebus, penuh kasih dan belas kasihan. Saya akan baca lagi Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Saya juga baru tahu tentang ular ya dari kitab Kejadian, bahwa Tuhan Allah berfirman kepada ular. Berarti iblis ketika datang untuk mencobai Hawa, iblis datang dalam rupa ular. Ini kalau ditelusuri banyak nih, ada namanya Samael dan lain-lain. Tapi nggak usah banyak-banyak, akan saya kucik, semoga bisa ya dikit. Di mana ayat 1 tadi ular itu lebih cerdik, bahasa Hebrunya bisa bijaksana, bisa licik, bisa lain-lain. Jadi ular itu lebih cerdik daripada segala binatang buas di daerah yang telah Tuhan ciptakan. Ular berkata kepada perempuan itu, kita nggak bisa tahu ya sebenarnya, karena di Alkitab ini tidak menyingkapkan secara detail. Apakah ular ini bisa bicara? Apakah ular ini tidak bisa bicara? Kita kurang tahu, tapi poinnya adalah ular ini dipakai atau iblis menjelma jadi seekor ular. Tadi di Wahyu 12 ayat 9 adalah si ular tua. Berarti Tuhan di sini mengutuk ular karena ular ini sebagai agennya, agen fisik, agen duniawinya iblis yang sesungguhnya adalah iblis. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, maka terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu, karena engkau telah menjadi alat iblis untuk mencobai dan berdosa. Apa hubungannya si ular dengan semua ini? Sebenarnya adalah mungkin ada yang percaya bahwa ular itu tegak mungkin, atau ular itu berkaki. Ular itu tidak melata. Tapi jelas ular yang sekarang yang kita lihat pasti sangat berbeda dengan yang dulu. Berbeda dalam arti adalah berbeda setelah dikutuk. Karena sebelum dikutuk pasti saya kurang tahu bentuknya gimana. Tapi setelah dikutuk, karena sebelum dikutuk tadi dikatakan ular adalah binatang yang paling cerdik. Tapi setelah dikutuk ada perubahan fisik ular. Di mana mulai sekarang dengan perutmu engkau akan berjalan dan engkau akan makan debu. Setelah dikutuk, apapun yang menarik bagi ular yang dikatakan menarik sampai tadi si Hawa suka melihat ular, benar enggak? Akhirnya itu tidak ada. Berarti terkutuklah engkau dan lebih dari segala binatang. Sebenarnya setelah Adam dan Hawa jatuh, hewan juga mati kan? Betul? Ya, sebenarnya sama dong, kalau mati sudah sama, tapi bukan itu. Aslinya bukan komparatif tapi selektif. Kutukan ini selektif, kutukan ini hewan juga mati, tapi hanya ular yang dipilih untuk dikutuk. Kutukan itu juga diucapkan Allah hanya untuk ular. Kenapa sih ular harus dikutuk? Mengapa membuat ular itu merayap dan makan debu? Karena ular jelas ya simbol permanen. Dan kadang kalau kita lihat ular, kita akan mengingat terus menerus kehinaan iblis ada di bawah. Tiap kali kita melihat ular, ingat betapa rendahnya iblis. Ingatlah bahwa dia yang pernah jadi kerup yang diurapi, dia yang pernah menjadi pemimpin paduan suara surga, yang merupakan putra fajar atau bahasa latinnya adalah Lucifer, telah begitu hina dan dia mengalami terdegradasi sehingga akhirnya ia melata, ia makan Nah, berarti ular ini juga gambaran adalah kutukan untuk iblis. Dicela, yang ditanggung dan akan selalu ditanggung oleh
Iblis, dengan perutmu lah engkau akan berjalan. Bahasa aslinya adalah dengan perutmu lah engkau akan merayap. Setiap orang, setiap ular ini melata di tanah. Merupakan tanda penghinaan untuk iblis. Penghakiman Allah atas iblis karena menggoda Adam dan Hawa. Imamat 11 ayat 42 ini. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Ular adalah binatang yang keji, yang najis. Dari semuanya ini adalah ular binatang yang paling dicerca, paling dibenci, paling dicemooh. Faktanya memang sampai detik ini ular masih di bawah kutukan. Karena kita kadang juga rasa jijik yang masih dirasakan kebanyakan terhadap ular. Kadang saya kalau ketemu ular ya pingin bunuh, awalnya takut mundur-mundur, tapi sekarang lama-kelamaan harus bunuh kepalanya gitu kan. Gitu. Tapi kalau ada yang lari ya berarti masih jijik mungkin, atau mungkin lainnya. Jangan sampai takut ya saudara. Gitu. Gitu. Dan yang ada lagi, dan debu akan kau makan, bukan sebagai makanan, melainkan sebagai akibatnya harus melata di tanah, menjilati debu. Dalam perjanjian lama ada di Mazmur 72 ayat 9, di Yesaya 49 ayat 23, di Mika 7. Ini merupakan ungkapan dari dalam perjanjian lama adalah kekalahan total. Ular melambangkan iblis, di mana direndahkan, di mana dikalahkan, tidak akan berubah, karena di ayat terakhir di ayat 14 berkata apa? Seumur hidupmu. Berarti kutukan ini tidak akan pernah dihapus, simbol dari raja kegelapan yang telah dikalahkan, atau Samael, malaikat kematian. Yesaya 65 ayat 25 berkata, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Wah, sudah terlalu banyak Mas Agung cerita tentang ular ya ini ya. Kita akan maju ke poin pentingnya, yaitu ke Injil pertama sebelum sekarang sampai detik ini para pendeta dan kita semua berbicara tentang Injil. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yang engkau itu adalah ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan si perempuan, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitmu. Sebenarnya ini secara harafiah aja saya baru tahu juga dan ngeh. Perempuan akan memukul mana? Kepala. Tapi ular mukulnya mana? Tumit di mana? Di bawah. Kalau kepala di atas, berarti sudah dinyatakan tadi seperti Kejadian 14. Bahasa Latinnya adalah proto-evangelium, atau bahasa Hebrunya adalah proto-evangelium, di mana proto atau prototipe adalah pertama, evangelium adalah Injil pertama. Di sini Tuhan berbicara kepada iblis sendiri, iblis yang celaka. Kadang kita mengilustrasikan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, betul Pak Asmoro? Tapi ternyata iblis cuma ular yang melata. Iblis dikutuk oleh Tuhan, ia tunduk pada penghakiman Tuhan. Ketika iblis diusir dari surga, kira-kira bertobat iblis? Ketika iblis diusir dari surga, kemarahannya makin memuncak. Ketika ia memberontak dalam hatinya dan jadi jahat, kejahatannya justru malah bertambah, justru makin intensif. Mungkin iblis melakukan kampanye seperti sekarang banyak orang kampanye ya di dunia sosial media. Iblis melakukan kampanye, mungkin berpikir dalam kampanyenya melawan Allah. Ketika dia memenangkan Adam dan Hawa, ia berpikir menang atas Allah. Ketika memenangkan kepercayaan Adam dan Hawa, dan akhirnya Adam dan Hawa melawan Tuhan, dan akhirnya Adam dan Hawa tidak percaya atau tidak mempercayai firman Allah, iblis rasa, yes saya menang, yes saya telah menggulingkan Allah. Tapi ternyata sampai dia ngomong dalam hatinya, aku telah berdaulat sepertiga malaikat bersamaku, ada 2 manusia di dunia ini yang telah memilih aku daripada Allah yang benar. Apakah ini kemenangan iblis? Apakah ini kemenangan iblis atas Allah? Apakah iblis sudah menghancurkan rencana atau tujuan Allah? Belum. Allah masih berdaulat. Paradigmanya Allah aja yang dalam menjalankan kedaulatannya itu menjadi berubah. Tapi Allah tetap berdaulat dan menguncak kutukan atas iblis.
Ayat 15 dimulai dengan kata dan aku akan. Ini merupakan tindakan bukan dari manusia. Ini merupakan tindakan inisiatif kedaulatan ilahi. Allah masih megang kendali. Itu adalah penghakiman yang luar biasa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dan antara keturunanmu dan keturunannya. Apa yang Allah katakan kepada iblis? Pikirnya iblis, aku telah membuat umat manusia melawan engkau Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat umat manusia melawan kamu iblis. Berarti Allah berkata kepada iblis, jika kamu pikir telah memenangkan seluruh umat manusia, kamu salah. Akan datang permusuhan dari umat manusia kepadamu. Karena kamu tidak memerintah, iblis tidak bisa memerintah, iblis tidak akan bisa mengendalikan penuh, iblis tidak akan memiliki seluruh umat manusia. Karena siapa? Karena Tuhan akan memampukan manusia dalam kondisi berdosanya pun, dalam kondisi manusia jatuhnya pun, Tuhan akan mengubahkan sepenuhnya sehingga akhirnya manusia itu membenci ular dan mengasihi itu Tuhan. Awalnya mungkin ada memilih untuk mengasihi iblis dan membenci Tuhan, memilih untuk meragukan Tuhan dan tidak mempercayai firman-Nya, malah mempercayai iblis. Tapi itu tidak permanen bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi Tuhan akan memampukan umat manusia untuk diubahkan sedemikian rupa sehingga membenci ular, membenci iblis dan mengasihi Tuhan. Bukankah kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu? Bukankah kita juga harus membenci iblis Bapak Ibu? Mungkin kita tahu bahwa dunia ini mengasihi iblis dan membenci Tuhan. Namun Tuhan telah menebus umat manusia. Mulai dari peristiwa tadi yang saya cerita, mulai dari peristiwa Taman Eden. Ini kalau dilihat dari waktu sungguh jauh sekali waktunya. Sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman benar-benar akan membenci iblis dan mengasihi Tuhan. Perseteruan antara ular dan perempuan ini beserta keturunannya. Berarti ini akan terjadi dan sudah terjadi karena ada transformasi yang radikal. Dalam apa? Dalam hati manusia. Di mana untuk mengembalikan manusia ini kepada Allah. Makanya selalu di dalam kata-kata berkat itu, aku engkau sinarmu agar aku bisa menghadap apa? Wajahmu. Wajah ini adalah sebuah berkat. Kalau Kain enggak, Kain berbalik dari Tuhan. Makanya keturunannya Kain sampai yang perempuan yang cantik namanya Naamah ini di Kejadian 6 akhirnya menggoda keturunan dari Set yang anak-anak Allah karena dia berbalik. Berkat tidak dapat pada Kain. Di perubahan ini juga di perjanjian baru kita sering ngomong berkali-kali kelahiran baru. Nabi Yeskiel, Yeremia pada saat saya ngomong perjanjian baru menyebut memiliki hati yang baru. Adam yang lama harus mati, Adam yang baru harus lahir. Hawa yang lama harus mati, Hawa yang baru harus lahir. Bapak ibu yang lama harus mati, bapak ibu yang baru harus lahir. Adam dan Hawa yang baru, pria wanita yang baru yang membenci iblis, yang mengasihi Tuhan. Tuhan berfirman bahwa perubahan akan datang. Ini adalah suatu isyarat pertama di mana tentang kelahiran kembali, di mana tentang transformasi, di mana tentang keselamatan, kabar baik. Apa sih Mas Agung kabar baik? Yang pertama itu akan ada di antara manusia orang-orang yang mengasihi Allah dan membenci iblis. Mereka melihat iblis sebagai musuh dan Allah sebagai sahabat. Tadi Injil pertama ini bukan diserukan dalam aku berjanji, bukan diserukan sebagai sebuah janji, tapi Injil pertama ini diserukan melainkan dalam kutukan, bukan dalam kebaikan, tapi melainkan dalam penghakiman. Kekalahan iblis tentang orang-orang berdosa yang diubahkan untuk mengasihi dan mempercayai Tuhan. Makanya jangan sampai kita berkata, oh ngiki angel Mas Agung, oh ngiki gak iso berubah. Karena kekalahan iblis tentang orang-orang berdosa yang diubahkan untuk mengasihi dan mempercayai Tuhan. Malah dia akan membenci dan tidak mempercayai iblis. Permusuhan ini akan terjadi antara iblis dan perempuan itu. Perempuan itu siapa Bapak Ibu? Hawa. Hawa itu setelah Kejadian 3 ayat 20. Sebelumnya mungkin bahasa aslinya Isyah. Berarti perempuan.
Jadi Hawa yang dijanjikan keselamatan, Hawa akan diubahkan, Hawa akan mengasihi, Hawa akan mempercayai Tuhan, Hawa akan menaati Tuhan, dan dia pasti akan membenci dan tidak mempercayai iblis. Padahal tadi di kejadian yang kita baca di awal, dia sangat percaya sama omongannya ular. Tapi Hawa endingnya setelah Tuhan memberikan janji ini, sebenarnya memberikan kutukan ini atau proto evangelium, di mana iblis, kamu bukan sahabatku, tapi kamu adalah musuhku. Di Kejadian 3 ayat 20 ini saya sungguh luar biasa, ternyata para Adam sangat mempunyai iman, karena para Adam mendengar Kejadian 3 ayat 15 ini. Berarti Adam akhirnya memberi nama seorang perempuan itu dengan nama Hawa. Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Dari Hawa akan muncul umat manusia yang telah ditebus, yang akan juga bermusuhan dengan iblis, yang akan juga mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Keturunanmu setan siapa? Iblis siapa? Keturunannya siapa? Adalah orang-orang yang tidak percaya, semua yang bejat, semua yang belum bertobat, semua yang membenci Tuhan dalam berbagai tingkatan-tingkatan tertentu. Tapi keturunannya, keturunan perempuan atau keturunan Hawa adalah orang-orang percaya, semua yang telah diubahkan, yang mengasihi Tuhan, yang membenci setan. Mungkin iblis tadi berpikir lagi, wah kurasa aku telah memenangkan, kurasa aku sudah menguasai umat manusia. Loh bapak ibu semua manusia loh sudah aku taklukkan. Bahwa Hawa loh ibu semua makhluk hidup memilih aku, iblis, untuk disembah, untuk jadi sahabat, untuk dikasih, untuk dipercayai. Aku loh menang. Tapi Tuhan berkata selalu jangan secepat itu. Hawa akan berbalik melawanmu, ia akan membencimu, akan ada permusuhan dan berbalik kepadamu. Dan kira-kira Bapak Ibu, keturunan siapa yang untuk dapat menebus, lahir untuk menebus umat manusia? Keturunan siapa Bapak Ibu? Wah, keturunan dia adalah sama seperti keturunan Abraham. Iblis juga enggak diem-diem ya. Iblis ini juga tahu tentang firman. Iblis selalu keturunannya Hawa selalu harus dibunuh. Keturunan Abraham dalam Galatia Paulus berkata sebuah keturunan, bukan keturunan, melainkan sebuah keturunan. Berarti keturunan ini langsung merujuk pada Kristus. Tuhan berbicara sini adalah benih seorang wanita. Kalau secara ilmu, benih itu rata-rata dari siapa? Agar akhirnya bisa punya anak. Dari laki-laki, identiknya dari laki-laki. Tapi katanya ini benih seorang wanita. Karena kalau dari benih seorang laki-laki itu wajar, benar. Tapi ini kok kenapa dalam benih seorang wanita? Yesus Kristus dilahirkan dari siapa? Maria, seorang wanita, dapat benih dari laki-laki? Tidak, tapi wanita yang perawan. Anak Tuhan satu-satunya tidak dihasilkan oleh benih seorang pria, satu-satunya saat seorang wanita ini memiliki benihnya sendiri. Galatia 4 ayat 4, lahir dari seorang perempuan. Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ada satu pria yang berasal dari benih seorang perempuan yang akan menjadi penghancur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi iblis paham, tadi saya ngomong, iblis gigih dari keturunan pertama Adam dan Hawa aja, Kain akhirnya bunuh Habel. Akhirnya Habel digantikan oleh Set. Dan akhirnya iblis berupaya untuk menghancurkan garis keturunan Mesias. Waktu pada saat Tuhan Yesus juga mau dilahirkan, juga Herodes berusaha untuk membunuh Yesus. Sampai Pilatus sampai terakhir juga berusaha untuk membunuh Yesus, menghancurkan keturunan orang-orang Yahudi. Sebab itu banyak upaya genosida bagi umat Yahudi dan upaya ini terus berlanjut hingga sekarang. Iblis selalu melakukan segala mencegah agar lahirnya benih perempuan ini tidak lahir. Karena kalau benih itu sampai lahir, benih itu bisa memusnahkan saya. Karena Sang Mesias berkata, meremukkan kepala iblis
Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit perempuan, tumit benih perempuan ini, tumit dari benih perempuan ini akan diremukkan. Itu adalah serangan dari belakang di mana ada kerusakan tapi tidak permanen. Memar memang ada di tumit, tapi itu adalah hal yang kecil. Iblis meremukkan tumit keturunan perempuan di kayu salib, di mana hanya memar kecil yang akan sembuh. Salib adalah serangan iblis pada tumit Kristus, memarnya kecil, tapi salib ini adalah penebusan semua orang berdosa, di mana akan mengasihi Tuhan dan membenci iblis yang akan di mana Tuhan akan merenggut dari cengkeraman iblis. Tapi Yesus yang tumitnya diremukkan juga pada saat yang sama. Pada saat yang sama dia juga meremukkan kepala ular. Dan meremukkan kepala ular ini bukan serangan dari belakang, tapi serangan dari depan, memberikan pukulan yang mematikan dan menghancurkan kepala ular. Ini adalah kekalahan total iblis. Yesus memenuhi keadilan Allah. Yesus melunasi utang-utang kita kepada Allah. Yesus menaklukkan maut dengan membuka pintu surga. Semua karya salib ini sungguh luar biasa, karena pukulan ini pukulan telak di kepala ular atau iblis. Kristus telah menampakkan dirinya di Kejadian pasal 1 dalam penciptaan, dan Yohanes 1 ayat 1, dia adalah sang pencipta. Tapi di pasal ketiga tadi kita lihat di Kejadian, Yesus sebagai sang penebus. Lihat tangan Yesus yang ditikam karena dosa, dan ini adalah dosa-dosa kita dipaku pada kayu salib, dan kepala ular di bawahnya diremukkan. Orang yang menolak belas kasihan Yesus, orang yang menolak Tuhan Yesus akan mendapati Yesus tanpa belas kasihan. Tetapi berbagailah semua orang, Bapak, Ibu, dan saya yang berlindung kepadanya. Janji juru selamat tertanam dalam kutukan atas iblis. Sebelum Tuhan itu, janji itu sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada siapa? Kepada penghakiman kepada Hawa, kepada Adam. Harapan belas kasihan, kasih karunia dan keselamatan, kabar baik ada sebelum Tuhan juga akhirnya nanti mengusir Adam dan Hawa dari Firdaus. Sebelum hukuman diletakkan di punggung mereka, harapan ditempatkan di hati mereka. Tuhan yang murah hati, penyayang, penuh belas kasihan, pengampun. Tuhan menanam harapan di tengah kutukan. Amin Bapak Ibu. Kita akan baca ayat Roma ayat 5 sampai 20 dan 21. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ketemu? Amin. Kita akan baca 1, 2, 3. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti semakin banyak kita bisa jatuh dalam dosa, semakin banyak kita berusaha untuk membenarkan diri, semakin banyak kita untuk berusaha menutupi ketelanjangan ini, semakin banyak kita untuk menjauhkan dari ikatan-ikatan dosa, malah kita makin jatuh dalam dosa, karena kasih karunia Allah ini semakin dikasih melimpah. Kamu harus tahu bahwa aku ini yang memberi kasih padamu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kekuatanmu, tapi Tuhan ini yang murah hati. Tuhan memberikan pengharapan di tengah-tengah kutuk, dan kasih karunia ini akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, di mana kita bisa hidup kudus. Bukan kita dari awalnya kita tidak kudus, tapi kita dikuduskan, kita dibenarkan, akhirnya kita bisa menjadi hidup kudus dan hidup benar di dalam Kristus. Bagi Bapak Ibu ataupun saya juga sampai detik ini masih merasa bahwa masih ada ikatan-ikatan iblis, masih ada kuasa-kuasa yang Bapak Ibu merasa ini masih mengikat. Terkadang kita berusaha naik tapi jatuh lagi ke dalam lumpur. Ada ayat yang mengatakan bahwa Roma 20 ayat 16 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini sungguh luar biasa. Mungkin
Bapak Ibu tidak bisa mengetahui seseorang, di mana seseorang ini bisa kadang di depannya senyum, bisa kadang di depan orang itu merasa oh saya itu baik-baik saja. Tapi ternyata dia memiliki hati yang berat, dan Tuhan Yesus berkata, tanya sama aku loh, gak apa-apa. Karena Tuhan Yesus berfirman, mari datanglah. Karena dia selalu pedulikan kamu. Dia akan memikul segala bebanmu. Tuhan Yesus berkata, sujud di altarku, akan kubawa hidupmu. Kau akan menerima anugerah daripadaku. Karena aku akan mengampunimu, aku akan membebaskanmu. Karena engkau tiap hari akan kuperbarui melalui Roh Kudusku. Sesuatu akan terjadi apabila Bapak dan Ibu dan saya di setiap pagi, di setiap siang, di setiap malam datang kepadanya. Bukan hanya cuma ngomong, banyak sekali nyericis doa, banyak sekali nyericis nyanyinya, tapi kita mendengarkan firman-Nya. Karena firman ini sungguh menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, dan air yang memperbarui hati kita pada hari ke hari. Mari kita akan bersama-sama nyanyi. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
bersama-sama untuk Bapak Ibu berdoa, di mana untuk mengucap syukur, di mana di tengah kutukan yang harusnya menimpa atas Bapak dan Ibu dan saya, di mana Tuhan memberi harapan, Tuhan memberi janji keselamatan, Tuhan memberi harapan tentang transformasi kehidupan kita, transformasi hati kita, agar kita bisa tetap mengasihi Tuhan dan membenci iblis. Kami nggak tahu Bapak Ibu ke depan tantangan akan makin lebih mengerikan, tapi di saat itu Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang memberi pengampunan, Tuhanlah yang membebaskan. Silakan Bapak Ibu untuk berdoa. Kami mengucap syukur, 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 syukur. Karena kutuk-kutuk itu sudah Engkau pikul di kayu salib-Mu pada tubuh-Mu yang diremuk supaya kami diselamatkan. Kami mengucap syukur apa yang sudah kami dengar, biarlah menjadi ucapan syukur seumur hidup kami, bahkan sampai ke dalam rumah-Mu yang kekal. Berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu, firman yang sudah kami dengar dimeteraikan di dalam hati kami, sehingga si jahat tidak akan bisa mencuri karena makanannya adalah debu. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang hendak kami himpun. Seberapapun yang kami himpun Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, bukan karena kewajiban, tetapi rasa cinta kami kepada Engkau, ungkapan dari kasih kami kepada Engkau. Kami angkat apa yang hendak kami kumpulkan ini, kuduskan, sucikan ya Bapa. Karena Engkau berfirman, datanglah ke rumah Tuhan bukan dengan tangan yang kosong, tetapi dengan ucapan syukur. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. bukan lagi di bawah kutuk dan laknat, tetapi di bawah kasih karunia, penghiburan, pengampunan, hidup yang baru, dan terus bertumbuh oleh kuat kuasa dari Roh Kudus yang melatih kami, menggembleng kami, menempa kami. Tidak semua yang harus kami hadapi adalah manis, tetapi juga kasih yang pahit sekalipun untuk kebaikan kami. Maka di siang ini juga kami berdoa untuk anak Hizkia
yang Engkau izinkan untuk berbaring dan dalam perawatan Engkau sempurnakan kesehatannya, anak pemberian-Mu ini, karena dia lebih daripada sekedar anak, tetapi anak perjanjian pemberian-Mu. Ada ikatan iman orang tuanya dengan Engkau, anak yang lebih daripada anak-anak yang lain. Engkau berkata bahwa ada malaikat buat anak-anak bagi orang percaya. Maka Tuhan, apapun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, baik makanan, minuman, ataupun pengobatan medis, Engkau menaruh berkat di dalamnya. Kuasa darah-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Dan ucapan syukur orang tuanya melantun ke hadapan-Mu bersama dengan jemaat. Kami bawa dalam doa kami untuk anak-Mu yang belum lama harus berpisah dengan ayahandanya yang sudah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu yang kekal. Bapa, hiburkan seluruh keluarga dari Mas Adit ya Tuhan. Penghiburan yang berasal dari Roh Kudus, berikan kerukunan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati adiknya sampai mengenal akan kebenaran, datang kepada Engkau, hidup menurut ketetapan yang berasal daripada-Mu. Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati, seperti Engkau juga mengubahkan hati kami dan keluarga kami. Bapa, inilah jemaat-Mu yang hendak memperbaharui syahadat iman percaya kami kepada Engkau. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapa, jemaat-Mu hendak menyapa Engkau ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan iman, kasih, dan hormat. Inilah jemaat tebusan-Mu ya Tuhan. Dari yang tua sampai dengan anak-anak dicurahkanlah berkat, kebaikan, kasih, anugerah, penyertaan, keperkasaan, kekuatan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus pada siang ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.